ketika KKN itu berbanding terbalik semua. Jadi nggak ada ya. Jadi saya tuh nginep semalam itu waktu tuh ngeliatin mereka semalam ya, saya nginep, ya Allah ya Rohman, itu mau GoFood. Kita biasa ke GoFood ya, biasa apa GoFood. Terus saya bilang, aku mau GoFood, ada nggak GoFood di sini? Selamat sore, ketemu lagi sama saya Mat Novi dan ada lelaki di samping saya ini ya kan, mantan pacar ya, bukan mantan suami ya, mantan pacar ya. Oke, jangan belum. Nah, terus yang di pojok ini ada anak muda yang ya luar biasa apa biasa di luar ya, luar biasa apa biasa di luar ya, dua-duanya kayak. Siapa namanya? Fataki. Oh, Fataki. Terus kita tuh mau ngomongin apa sih? Kita tuh lagi di Balai Mewah ya, kopi dan angkringan di yang ada di daerah Turi deh. Kalau kalian mau ke Turi, Kabupaten Sleman, Jogja. Ya, ke Turi mampir di sini, kita bisa ngeliat sawah tuh, nih. Sawah tuh backgroundnya tuh. Tuh sayangnya udah dipanen, kalau belum dipanen hijau tuh kan, banyak belalang ya kan. Oke, sore hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin tentang pengalaman suka duka, ya, gitu ya. Suka duka. History tentang apa tuh? Kisah kasih nyata gitu ya. Kisah kasih nyata. Emang ada kisah kasih nyata dirimu? Oh, Kalau nggak ada. teman-temanmu ada ya, kalau dirimu enggak ya. Ya, kita mau bicara tentang KKN. Kalau KKN kenapa sih harus ada aku di sini gitu? Harus ada saya di sini, padahal kan bukan saya pembimbing KKN ya. Tapi kan Ibu ini konsultannya. Konsultan ya, harusnya UNY bayar saya sebagai konsultan loh ini. Ya kan? Loh, kalau misalnya Pak Rektor nih, lihat lagi Pak Rektor ya. Ini mereka ini andai kata mereka bisa dikumpulkan, waktu itu mereka mau menyerah nih di tengah jalan Pak Rektor. Dekat Ibu nih. Iya kan, gitu kan. Nangis darah cuma gara-gara lauk tempe sama lauk tahu. Coba bayangin Pak Rektor gitu kan. Tapi kita bisa membuat, bukan dosen pembimbingnya loh Pak Rektor yang membuat mereka bisa bertahan ya kan. Ya mereka sendiri. Oke, kalau nggak dipulangin, gagal ngulang ya KKN lagi. Tapi apapun itu spektakuler kok. Iya, mereka sempat viral juga ya di Kabupaten Temanggung ya, bahwa mereka punya proyek yang memang luar biasa, yang ya bagus sih, menurut kita bagus, dan kita juga di luar ekspektasi kita. Ternyata mereka tadinya menangis darah ya kan, sempat mau pulang gitu kan, sempat mau menyerah gitu. Akhirnya nggak mau pulang ya kan, akhirnya kayaknya mau dipek mantu lagi gitu. Nah, oke, kita sekarang mau cerita sebenarnya waktu KKN itu Ataki ya kan, apa yang dalam bayangan kamu gitu ketika kamu diterjunkan di daerah itu oleh universitas yang kamunya nggak ngerti ya sebelumnya kan, sebelumnya terus tiba-tiba kamu ada di situ gitu kan, itu sebenarnya perasaanmu kepiye gitu loh? Ekspektasinya teman-teman khususnya Fataki nih, waktu kemarin sudah mikir KKN nih kan gitu, itu gimana gitu? Untuk pertama kalinya kalau mendengar KKN kan kayak ibarat, kalau saya sendiri pribadi seru sih Bu, seru sih karena pengen belajar hal-hal baru sih terutama. Cuman untuk ekspektasinya di luar ekspektasi sih pas kemarin. Kenapa waktu itu? Karena kan ketika pertama kali datang itu ternyata koordinasinya masih kurang. Jadi di awal itu kami. Sebentar. Ini koordinasinya antara DPL sama mahasiswanya atau antar mahasiswa nih? Diluruskan dulu nih. Jadi mungkin antar lembaga. Kalau nanti saya kena nilainya di Untuk lebih jelasnya mungkin koordinasi antar lembaganya sih Pak. Sempat bermasalah ya waktu itu ya. Jadi surat menyuratnya mungkin belum sampai, tapi mahasiswanya udah keduluan survei gitu. Oke, Pak Rektor, note ya Pak Rektor ya. Jadi besok kalau menerjunkan mahasiswa KKN itu koordinasi antar universitas dan Bapeda ya kalau nggak salah ya. Itu yang mungkin lebih di koordinir dengan baik ya. Tapi mungkin bisa jadi boleh juga loh. Bisa jadi mereka jemput bola nih. Ya kan? Kan surat belum jadi. Tapi mungkin saking merekanya nggak sabar, nggak tahan gitu kan, semangat gitu kan. Berarti Pak Rektor besok kalau KKN ditambah jangan 1,5 bulan, 4 bulan Pak Rektor. Satu semester ya kan. Program KKN itu 1 semester Pak Rektor. Bukan lagi dapat nilai dari DPL, dapat ijazah. Jangan. Oke, terus Ataki,
itu tadi kan ketika masalah administrasi ya, oke lah, bahwa berarti ada yang miss gitu ya, itu buat catatan yang pertama. Terus yang kedua, ketika kamu diterjunkan di lapangan ini, benar-benar sudah di lapangan itu, ekspektasimu ketika melihat kondisinya, apakah prokermu tuh bisa berjalan atau bagaimana tuh? Isora yo, sedangkan kamu dari mana? Dari olahraga ya? Dari olahraga ya. Apakah dengan prokermu yang udah kamu susun ini sebelumnya udah disetujui ya sama DPL-nya? Iso melaku ora yo dengan kondisi mungkin masyarakatnya atau kondisi lingkungannya. Belum mengenal segala sesuatunya di situ kan. Kalau saya sendiri untuk melihat kondisi lapangannya lumayan mengejutkan sih, karena kan emang terutama untuk proker utama sih. Proker utama kan kita ngelihat langsung area bambu gitu. Ini proker utama tuh proker kelompok ya? Iya, Jadi waktu itu masih hutan belantara bambu gitu ya? Nah, ini loh, teman-teman mahasiswa, jangan kalian itu berekspektasi yang terlalu tinggi ya. Jangan nanti besok pada saat kalian kuliah di kampus di tengah kota dengan fasilitas yang semua ada dan enak, ya kan, nyaman, ketika KKN itu berbanding terbalik semua. Jadi nggak ada ya. Jadi saya tuh nginep semalam itu waktu tuh ngeliatin mereka semalam ya, saya nginep, ya Allah ya Rahman, itu mau GoFood. Kita biasa ke GoFood ya, biasa apa GoFood. Terus saya bilang, aku mau GoFood, ada nggak GoFood di sini? Gitu kan, susah mau makan harus keluar, apalagi sinyal juga lumayan ya, nggak terlalu ini dan jauh-jauh tempatnya. So jadi ketika kalian itu KKN itu yang makanya saya bilang sama mereka, berhenti di tengah jalan, udah nggak ya, jangan berhenti di tengah jalan, karena itu baru awal ya kalian baru awal itu bambu aja masih ada banyak, gitu mereka udah menangis darah gitu kan. Justru di sini tantangannya tuh, apapun background keilmuan kalian, ketika dihadapkan ke suatu masalah, kalian harus selesaikan tuh masalahnya. Saya kan sempat bilangnya waktu itu ya, kalian itu harus benar-benar masalah itu dihadapin, bukan dihinggatin gitu kan. Kalau dihinggatin untuk apa jadi mahasiswa kayak gitu kan. Pakailah bahasa Indonesia yang orang popola tau lah ya, dihinggatin itu dihindari kayak gitu loh. Pergi dari situ, wes tau kok onone gitu kan. Cuman temen-temen keingetnya analogi dari Bu tuh apa ini. yang mana? Yang mangga Bu. Masih inget? Ngomong apa ya, lali ya Bu? Ceritain. Sedikit sih pokoknya cerita Ibu tuh, pokoknya cerita analogi motivasi buat teman-teman di situ tuh, entah ngomongnya pakai bahasa Jawa atau enggak, yang penting tuh kayak ngenyot mangga kayak gitu tuh, manis gitu gimana gitu. Mungkin jadi gini, waktu itu kan you are what you think. Jadi apa yang kamu pikirkan itu Itulah kamu itu dirimu. Tuh apa yang kamu pikirkan. Makanya ketika itu waktu itu kan saya bilang sama teman-teman mahasiswa, awalnya saya bukan porsi saya untuk bicara ya, karena waktu itu saya hanya mendampingi suami saya untuk jenguk mereka, karena alasannya ketika kita dampingi mantan pacar itu kalau bisa jalan sama dia ketika dia mendampingin mahasiswa DPL, aku bisa sekalian pacaran gitu kan ya. Tapi ternyata aku melihat kok 1-2 begini dan akhirnya semuanya begitu, ngeluhnya sama, tahu tempe makan begini dan yang lain. Aku woi, ini baru KKN awal dan begini ya kan. Air mati, sayur dimatiin, listrik dimatiin. Ibu, masa bayarnya mahal sama kayak di sana? Ya Allah ya Rahman gitu kan. Terus akhirnya saya hanya bilang begini, kalau emang mau balik ya balik aja, kan kalian yang rugi ya. Sampai ada waktu itu ada temenmu yang mau bilang, Bu aku mau maju, pokoknya aku mau ngomong gitu kan. Nah kalau kamu ngomong tak bakal menyelesaikan masalah gitu kan. Kita nih ngomong dalam artian komplain. Iya mau komplain, apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Makanya saya bilang udah deh, analogi mangga itu begini. Waktu itu saya kembalikan dengan teknik hipnosis ya. Waktu teknik hipnosis gitu, bahwa sebenarnya kalian tahu buah mangga itu tahu. Pernah makan ya buah mangga muda? Pernah, bilang begitu kan. Oke, sekarang kalian bayangin buah mangga muda itu ada di depan kalian kupas, kalian potong, kalian makan. Itu semuanya keluar ya begini gitu kan. Akhirnya terus itu mangganya ada enggak ada tuh, ya kan. Tapi kenapa itu bisa? Karena itu yang kalian pikirkan, ya kan. Kalian pernah punya pengalaman bahwa kalian makan buah mangga muda, akhirnya seperti itu. Sama ketika KKN, kalau yang dipikirkan yang nggak enak-enak jadinya yang nggak enak. Tapi akhirnya
di tengah semua gejolak yang sampai naik turun dan yang lain-lain begitu, buktinya program kalian luar biasa. Tapi saya benar-benar spektakuler, dihadiri Wabubnya kan DPRD datang. Wabubnya kan waktu itu nggak mau datang ya, nggak konfirmasi datang ya, jadi beliau tidak konfirmasi datang. Insidental, tahu-tahu aja ya kan, beliau ngegoes terus beliau datang. Ketua LPPM, sekretaris LPPM waktu itu ya, Prof Sis juga datang. Itu jauh-jauh tuh, walaupun saya nggak bisa datang, saya sakit tuh, padahal saya bisa pengen banget lihat ya. Tapi ternyata dan itu luar biasa itu. Saya salut sama mereka yang akhirnya apa? Mereka yang tadinya underestimate, mereka bilang nggak mungkin Bu, udah tinggal 2 minggu Bu, ininya belum jadi Bu, ininya belum jadi. Nih kalau kalian berhasil, salah satu penciri kalau kalian KKN itu berhasil, dia harus kasih info nih. Karena apa? Sebelum pulang kembali ke kampus, dia yang mendapatkan paling banyak kado dari masyarakat. Itu bonus tuh. Gitu. Yang tadinya dibilang ini begini, akhirnya semua saya sempat terenyuh adalah ketika waktu itu kalian bisa jadi solid ya kan, terus dapat kaos ya, dapat kaos. Semua mahasiswa dapat kaos. Cenderamata dari tempat KKN. Bonus tuh. Dimana kalian kemarin mungkin agak gimana sama beliau begitu, tapi beliaunya luar biasa ya kan, karena memang itulah caranya. Saya salut juga gitu kan, oke banget, tempatnya juga jadi bagus dan terkenal juga guys sekarang, walaupun sekarang mungkin lagi off lagi karena pandemi gitu kan, tapi itu mengukir sejarah KKN UNY gitu kan, cukup spektakuler gitu kan, bagus juga ya. Apa sih namanya sebenarnya proker utama kalian waktu itu? Apa tuh? Ya kelompokmu apa tuh? Ini kan tematik kita. Kampung Dolanan. Dolanan. Tematiknya saat itu Kampung Dolanan. Itu gimana tuh kok konsep Kampung Dolanan itu kayak apa sebenarnya? Jadi di sana tuh ternyata ada suatu area papringan lah, sebutannya papringan tuh area bambu semua. Kebun bambu. Ini kayak di sawah belakang tapi bambu semua gitu. Dan teman-teman KKN mahasiswa UNY di sana diminta untuk membuat konsepan area bambu itu menjadi suatu tempat wisata, yaitu Kampung Dolanan. Ngemas kebun bambu jadi wahana edukasi gitu kan. Jadi memberdayakan permainan tradisional yang hampir mati dan hampir punah ya. Salah satunya itu. Terus apa lagi isinya Kit? Di sana juga selain ini tradisional kayak gitu, permainan tradisional, terus juga ada kulinernya juga. Jadi kulineri yang tradisional khasana gitu. Ya. Terus juga ada penampilan tradisional, kesenian. Oke, ada juga keseniannya. Cukup banyak, cukup kompleks ya. Iya. Dari kebun papringan ya, kebun bambu tadi sih. Terus kalau aku sih lebih penasaran begini, waktu itu kan kalian sempat hampir menyerah ya. Apa yang ngebuat kalian jadi akhirnya bisa, itu kan kalian juga sempat terpecah-pecah tuh, yang ini maunya begini, yang ini maunya begini. Nah terus gimana sih menyatukan lagi sehingga kalian satu visi dan satu misi untuk kita bisa survive lagi lah kita ya. Yang penting selesai ini prokernya, itu apa itu ya, titik di mana kalian bisa menyatukan visi dan misi itu, atau memang ada mungkin momen yang paling menguatkan mungkin ya. Itu apa dan yang gimana? Dan sebenarnya atau mungkin apa atau siapa sih yang bisa membuat kalian bisa yuk kita jalan give up gitu ya, give up, nggak langsung hopeless aja begitu. Nah, itu gimana tadi, siapa dan mungkin apa gitu? Kalau siapa tuh itunya mungkin saya agak lupa, mungkin karena ini Bu, jadi teman-teman di situ kan emang nggak satu kelompok. Di situ emang ada 4 kelompok. Dan ketika awal-awal emang kita kadang suka individu kelompoknya masing-masing. Ketika ada kebersamaannya tadi belum tumbuh ya. Dan ketika ada suatu tema utama yang Kampung Dolanan itu, kita lebih banyak untuk koordinasinya sih Bu. Jadi yang emang beberapa yang kata Ibu sama Bapak jelasin, yang udah ada yang labil lah ibarat motivasinya atau enggak semangatnya gitu, udah lemah gitu. Kita ketika koordinasi itu teman-teman yang lain saling menyemangatkan gitu. Jadi ayo selesain, mau gimana lagi, maksudnya mau apa ya, jalan terjang tuh mau nggak mau harus dilewatin sih. Jadi akhirnya sampai wujudnya si Kampung Dolanan itu jadi
Terus aku bicara nilainya bagus nggak ya, dikasih rahasia katanya ya gitu kan. Yang jelas bagus. Jelas bagus. Tapi memuaskan ya. Memuaskan ya. Jadi gini, mungkin ini suatu hikmah yang bagus nih dari Taki ya. Di era sekarang itu sudah bukan zamannya lagi kita itu prinsip individu yang dikedepankan. Ya, kita harus kerja tim. Kita sekarang itu harus network system ya. Teamworknya Jadi harus kita harus bagus. bekerja sama, tim itu, dan itu secara nggak langsung kan dimaknai nih. Dikala idealismenya tumbuh masing-masing, nggak keakuannya nggak jalan. Nah, tapi dikala mereka timnya saling membuka diri, jadi luar biasa loh. Monggo silakan teman-teman, apabila besok di Kampung Dolanan di Wali Telon Utara atau Manggung ada festival atau acara apapun itu besok setelah masa pandemi, hadiri. Itu buah karya mereka. Jadi dosen ataupun mungkin dosen BPL atau mungkin saya punya ada di situ, sebenarnya kita nggak ada peran siapa gitu lah. Itu cuma kompor doang. Kalaupun saya mungkin memberikan motivasi yang sampai kemarin berbuih-buih, mereka nggak mau jalan juga tetap sama wae, tapi ternyata mereka memilih untuk do it, untuk berjalan sehingga Kampung Dolanan itu jadi terrealisasi. Sesuatu yang spektakuler. Dan nama mereka itu dikenang. Jadi setelah mereka KKN ditarik oleh universitas, datang lagi grup yang kedua di tempat yang sama gitu kan. Wah. Tapi nama mereka tetap dikenang oleh masyarakat. Jadi situ. kisah Ya, gitu jadi ya. kisah ya kan, bahwa Kampung Dolanan itu ya UNY. Nah, berbanggalah kalian-kalian yang membuat UNY itu tambah terkenal lah di sana ya gitu. Meskipun harus berdarah-darah dan sempat baper nggak karuan gitu. Nah, kalau ingat itu saya juga bilang alala nih mahasiswa bla begitu. Yang akhirnya itu juga ada yang jadi lock. Ya kan, kisah kasus Itu makanya nyata. tadi. Jadi KKN itu bisa multitafsir. Iya. Bisa kuliah kerja nyata, bisa juga kisah kasih nyata lah. Oh, ada kok yang jadi kok. Sampai ini kan juga ada temanku. Iya, gitu. Oke, Ki, untuk closing nih. Kira-kira testimoninya nih. yang coba ya. Waktu kemarin kalian KKN dengan pendampingan dari saya plus ya konsultan tambahan nih si pacar. Gimana nih, Ki? Kisah kasihnya Testimoninya lah. Testimoninya mungkin untuk UNY sendiri, Untuk saya ya kan, sendiri, untuk DPL-nya, untuk kami berdua. Karena kami berdua tuh dibilang ini kemana-mana kok kayak sama perangko nggak lepas, nempel lagi. ya. Gimana, Ki? yang pertama paling buat UNY sih. Ya mungkin untuk yang pertama tadi kan administrasinya Bu Pak. Ya, oke. Mungkin agak lebih lancar lagi biar mahasiswa nggak terlalu kesulitan. Terus kedua mungkin terkait pendanaan nih Bu Pak. Oh. Jadi kemarin tuh Ditambah. emang ya mungkin bisa ditambah atau gimana. jadi efeknya makan tahu tempe itu tadi ya gitu kan. Aduh Pak, makan tahu Agar tempe meringankan gitu. mahasiswanya juga sih. Oh, Soalnya iya, kemarin iya. kan kalau nggak salah satu mahasiswa tuh 50.000 dari kampus. Oke. 50.000 satu hari. Enggak. Selama KKN. Selama KKN. Wah, 50.000 Pak. Terus yang lain, apakah saya terlalu galak atau gimana Enggak, gitu? kalau saya kan emang mungkin udah terlalu kenal sama Pak Fai ya. Iya, Di- karena di mahasiswanya ya. FK-nya. Ya saya enjoy sih di DPL-in Pak Fai, malah nyaman banget jadinya, jadi akrab gitu. Terus ya Kenapa kok bisa buat nyaman tuh di mana itu? ya gimana ya, mungkin karena Pak Fai ketika pembawaan ke mahasiswa kayak enjoy aja Pak jadinya. Padahal berapa kali revisi itu matriks ya. Aku kan walaupun bukan dosen kalian, tapi kan aku melihat matriks direvisi terus. Kadang aku tuh gemes loh ngeliatin. Revisi lagi. Cipo yura mudeng tuh yang dimaksudnya tuh apa Jujur aja gitu. sebetulnya nggak apa-apa loh, nilai udah keluar kak ya. Enggak mungkin Iya. ditarik kok. Ya mungkin karena ketika pembekalan sih Bu mengenai matriksnya masih kurang gitu. Jadi ketika realitanya di lapangan tuh ternyata revisi lagi, tapi ya nggak apa-apa, suatu proses kayak gitu sih Bu. Ya, enak tau tapi. Iya. Yang penting nilainya aman. Ini kata kuncinya ini. Yang penting nilainya aman gitu kan. Nah, terus kalau testimoni kita berdua nih, DPL-nya kok apa-apa kesana berdua aja gitu. Ini mah kalau dari saya sih top banget lah Bu Pak. Kesan pertamamu lah Ataki. Aku nggak tahu dari teman-teman yang lain. Suatu saat kalian juga harus ketemu sama kita nih ya, teman-teman yang lain. Kesan pertama kalian kok Papa ini kemana-mana sama bininya gitu kan. Itu kesan pertama kalian gimana sih ini gitu. Apakah kalian terganggu atau kalian kayak gimana kayak gitu?
Kalau saya gini Bu, kalau saya maksudnya nggak ada pikiran kemana-mana ya. Yang penting ya, yang penting enjoy aja sih, mau gimana-gimananya. Terus juga ternyata ibu juga ngeberi motivasi buat teman-teman, buat saya juga ketika di lapangan ngadepin situasi, ngadepin orang lain tuh kayak gimana gitu. Ibu masih menyerah gitu ya. Cara interaksi dengan orang-orang seperti ini kayak gimana, waktu itu juga ibu sempat ngejelasin kayak gimana biar orang tersebut tertarik gitu, dan akhirnya dicoba juga buat teman-teman ya, berhasil juga gitu. Ketika KKN juga alhamdulillah saya sendiri sempat kayak jadi sama warga itu, terutama yang pemuda-pemudi ya Bu. Adaptasinya gampang banget gitu Bu. Hampir saya itu diajak salah satu warga itu ditraktir buat bakar-bakar ikan. Wow. Nah ini itu. Kalian kemarin yang di Wali Telon Utara tahun 2019 K1 116 sampai 119. Berarti kalian syukuran nih sama kami berdua. Yang traktir baru Desta, yang lain belum. Ya, kalau nonton harus traktir dulu. Ya, karena coba kalau waktu itu kalian menyerah, Iya. mungkin akan terjadi ya. Mungkin ngulang kita malah jadi. Ulangnya tahun ini dan tahun kemarin berarti ya, tahun pandemi begini. Pandemi kayak gini. Daring malah jadinya. Oke. Darat tinggi, daring, darling. Ya, cari yang mana yang enak. Jadi ya KKN itu menjadi sebenarnya satu wadah yang itu pembelajaran real ya, bahwa yang namanya teori dan praktek itu pasti ada yang namanya gap di sini ya. Itu kalau akademisi pun harus berpikir seperti itu, teori dan praktek itu pasti ada gap di sini. Nah, di masyarakat pun begitu, KKN itu kan kalian berbaur dalam masyarakat begitu kan. Dengan seperti ini bisa nggak sih diterapin di masyarakat? Nah, ternyata kan banyak yang nggak bisa juga diterapin dengan masyarakat, dengan kondisi masyarakat yang seperti itu. Tapi intinya si beliau yang keras kepala begitu saja, akhirnya kita kasih tips dan trik bagaimana cara mendekatinya juga luluhkan ya gitu kan. Nah, jadi buat ini kalau saya pribadi di luar, saya memang alma mater saya, salah satu alma mater saya di UNY, tapi saya pihak luar lah yang melihat begitu. Memang ketika menjadi DPL KKN itu, kalau saya boleh kasih masukan ya buat teman-teman dosen di UNY yang menjadi DPL, ketika menjadi DPL KKN itu tidak hanya kita menjalankan kewajiban dan atau tugas kita saja membimbing, tapi kita di situ juga harus memberi banyak contoh ilmu, menenangkan mereka. Bahkan nggak banyak juga teman-teman DPL mungkin yang tahu bagaimana sih memberi tips ketika harus handling masyarakat yang seperti ini. Harus kalau cuma bilang maju, emang mobil apa lu suruh maju aja. Tapi ketika menjadi DPL juga harus bagi dong ilmu ke adik-adik, rengkuh adik-adik yang ini loh menghadapi masalah seperti ini harus bagaimana, sharing pengalaman. Terus jangan hanya tuntut matriks tuh gampang dikerjakan, tapi ketika kenyamanan tidak didapat, nah itu yang susah ya Taki ya. Jadi saya melihat berapa kali saya temenin suami ngebimbing KKN itu, saya melihat itu dan saya memporsikan diri saya sebagai pengamat, dan ketika memang saya dibutuhkan saya bicara gitu. Sama yang seperti gelombang kedua pun juga begitu. Ya nggak beli, mereka mungkin nggak nyaman kan DPL-nya laki-laki ya kan. Yang cewek-cewek ini ada curhatnya ke saya. Nah, jadi buat DPL kadang-kadang kebawa pasangannya untuk jenguk itu ora popo. Ya kan, ada nilai plusnya gitu. Nilai plusnya apa? Kadang pacaran. Tapi juga bisa dekat juga lah sama mahasiswa pasangan kita, itu menyenangkan ya. Oke. Sukses buat Ataki ya kan, bentar lagi juga mau ujian pendadaran, dan buat teman-teman yang pernah KKN di Wali Telon Utara yang seangkatan sama Ataki, sukses juga buat kalian ya kan. Bukan hanya kami berdua ini guru buat kalian, tapi kalian juga guru nih buat kami, bagaimana menghandle anak-anak yang udah remaja enggak, dewasa juga enggak gitu kan. Itu belum dewasa belum, ya remaja juga sudah enggak gitu kan. Jadi itu kalian juga guru-guru terbaik di kami. Oke, sukses buat kalian ya. Sama-sama saling belajar gitu kan. Sukses buat UNY, siapa tahu Pak Rektor mendengarkan. Jadi ada 1-2 yang bisa clue yang bisa Pak Rektor buat revisi ya Pak Rektor ya, bilang gitu kan. Walaupun mungkin Pak Rektor bentar lagi nggak di UNY, sayang banget ya. Oke, sukses juga buat UNY, sukses buat Ataki, sukses buat teman-teman di luar sana semua. Oke. Pantengin terus kisah-kisah selanjutnya. Siapa tahu ada inspirasi yang bagus-bagus yang bisa kita ambil hikmahnya, ya kan? Yang jelek-jelek buang, yang bagus serap. Oke. Stay tune. See you. Bye. Dadah.